Satu nama pernah membuat dunia maya Indonesia heboh. Namanya Fufu Fafa. Sebuah akun Kaskus yang tiba-tiba menjadi sorotan karena postingan-postingan lamanya yang menyerang Prabowo Subianto dan keluarganya. Yang membuat kasus ini semakin panas adalah munculnya dugaan bahwa akun tersebut mempunyai hubungan dengan seseorang yang sekarang berada di posisi sangat tinggi dalam pemerintahan Indonesia. Nama yang paling sering dikaitkan, Gibran Rakabuming Raka. Tapi pertanyaannya, apakah benar atau jangan-jangan publik selama ini hanya mengikuti rangkaian petunjuk yang belum pernah dibuktikan secara resmi? Dan yang lebih menarik lagi, kenapa setelah bertahun-tahun misteri identitas Fufu Fafa masih terus dibicarakan? Bahkan pada tahun 2026, nama Fufu Fafa kembali muncul ke permukaan melalui karya musik slang. Mari kita bongkar kronologinya. Fufu Fafa sebenarnya bukan nama yang baru, muncul beberapa tahun terakhir. Akun tersebut sudah lama aktif di forum Kaskus. Namun perhatian publik meledak ketika sejumlah postingan lama akun itu kembali ditemukan dan disebarkan di media sosial. Isi postingannya kemudian menjadi kontroversi karena dianggap menyerang Prabowo dan keluarganya. Masalahnya akun tersebut bukan menggunakan nama asli. Tidak ada foto resmi pemiliknya, tidak ada pernyataan langsung dari pemilik akun. Dan inilah yang kemudian memunculkan pertanyaan besar. Siapa sebenarnya orang di balik username Fufu Fafa? Warganet kemudian mulai melakukan penelusuran digital. Berbagai screenshot lama dikumpulkan, postingan lama dicocokkan. Nama-nama akun lain dibandingkan dan dari sinilah dugaan terhadap Gibran mulai muncul. Nah, disinilah ceritanya menjadi rumit. Warganet menemukan sejumlah petunjuk digital yang mereka anggap mempunyai hubungan dengan Gibran. Salah satu yang banyak dibicarakan adalah keterkaitan akun lama, identitas digital, serta informasi nomor telepon dan layanan pembayaran yang kemudian diklaim oleh sebagian pengguna internet mempunyai hubungan dengan nama Gibran. Gibran, semua masyarakat Indonesia ini tidak sedang mengejekmu atau tidak sedang menyalahkanmu. Masyarakat Indonesia ini sedang mencintai masa depan bangsanya. Dan kamu sekarang sedang dianggap sebagai orang yang tidak membantu mereka untuk menemukan cita-cita bangsanya. Buktikan itu salah. Namun perlu diperhatikan, petunjuk digital tidak otomatis menjadi bukti final mengenai identitas seseorang. Karena sebuah nomor telepon bisa berpindah tangan, sebuah akun bisa digunakan orang lain, screenshot juga harus diverifikasi sumber dan konteksnya. Jadi kalau kita ingin membahas kasus ini secara objektif, kita harus membedakan 3 hal, fakta, klaim, dan dugaan. Masalahnya di media sosial, ketiga hal ini sering dicampur menjadi satu. Akibatnya, sesuatu yang awalnya hanya dugaan bisa terlihat seperti fakta setelah berulang kali dibagikan. Ketika isu Fufu Fafa semakin ramai, pada 2024, wartawan kemudian menanyakan langsung kepada Gibran. Jawabannya, Gibran tidak mengakui sebagai pemilik akun tersebut. Ia justru mengatakan agar pertanyaan mengenai akun itu ditanyakan kepada pembuatnya. Pernyataan tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan baru di media sosial. Sebagian orang menganggap jawaban itu tidak menjawab pertanyaan. Sebagian lainnya mengatakan tidak ada alasan untuk menyimpulkan seseorang sebagai pemilik akun hanya berdasarkan dugaan warganet. Dan disinilah kita menemukan fakta penting. Sampai titik itu, belum ada pengakuan resmi dari Gibran bahwa dirinya adalah pemilik akun Fufu Fafa. Bahkan Menteri Komunikasi dan Informatika saat itu, Budi Arye Setiadi, menyatakan bahwa akun tersebut bukan milik Gibran dan mengatakan pemerintah akan mencari pemilik sebenarnya. Mungkin banyak yang berpikir, kan ada alamat IP, tinggal dilacak saja. Tidak sesederhana itu. Identitas pengguna internet tidak selalu mudah diketahui publik. Ada akun anonim, ada VPN, ada perangkat yang digunakan bergantian, ada nomor telepon yang bisa berubah, dan data pribadi pengguna juga dilindungi. Seorang pakar bahkan pernah menyebut pengungkapan pemilik akun seperti Fufu Fafa bisa sangat sulit dilakukan tanpa akses terhadap data yang relevan dari penyedia layanan atau proses hukum. Jadi meskipun warganet menemukan banyak petunjuk tersebut belum tentu cukup untuk membuktikan identitas seseorang secara hukum.
Itulah sebabnya sampai sekarang perdebatan Fufu Fafa terus hidup, karena bagi sebagian orang, rangkaian petunjuknya terasa kuat. Tetapi bagi pihak lain, tetap diperlukan bukti yang benar-benar dapat diverifikasi. Di internet juga pernah beredar video yang diklaim menunjukkan Gibran mengakui dirinya sebagai pemilik Fufu Fafa. Tapi hati-hati, pemeriksaan fakta antara menemukan bahwa video tersebut tidak berisi pengakuan resmi Gibran. Video itu merupakan gabungan dari materi yang membahas dugaan hubungan Gibran dengan akun Fufu Fafa. Ini menjadi pelajaran penting, jangan hanya percaya pada judul video, jangan hanya melihat thumbnail, dan jangan langsung percaya screenshot. Tonton sumber aslinya, cari tanggalnya, cari konteksnya, dan yang paling penting, bedakan diduga dengan terbukti. Isu Fufu Fafa bahkan sempat berkembang menjadi isu politik yang lebih besar karena postingan akun tersebut dianggap menyerang Prabowo. Muncul spekulasi bahwa hubungan Prabowo dan Gibran bisa terganggu. Namun isu keretakan tersebut dibantah oleh pihak Gerindra. Jadi sekali lagi kita harus hati-hati. Sebuah akun anonim membuat postingan, kemudian postingan itu dikaitkan dengan seseorang. Lalu muncul spekulasi mengenai hubungan politik. Dan akhirnya spekulasi tersebut bisa berubah menjadi berita seolah-olah benar-benar terjadi. Padahal belum tentu. Inilah kekuatan sekaligus bahayanya media sosial. Menariknya, cerita Fufu Fafa ternyata belum selesai. Pada tahun 2026, nama tersebut kembali muncul bukan hanya dalam perdebatan politik, tetapi juga dalam dunia musik. Slang merilis album berjudul Republik Fufu Fafa. Album tersebut dirilis pada Juni tahun 2026 dan berisi 10 lagu. Tema album tersebut berkaitan dengan kritik sosial dan kondisi Indonesia. Artinya, nama yang awalnya dikenal sebagai username, sebuah akun forum internet kini berubah menjadi simbol yang jauh lebih besar dalam percakapan publik. Dan tentu saja hal ini membuat sebagian orang kembali bertanya, kenapa nama Fufu Fafa masih begitu kuat? Sekarang kita sampai pada pertanyaan utama, siapa sebenarnya pemilik akun Fufu Fafa? Jawaban paling jujur adalah identitas pemilik akun tersebut belum terbukti secara resmi kepada publik. Memang ada berbagai petunjuk yang digunakan warganet untuk mengaitkannya dengan Gibran, tetapi ada juga bantahan dari pihak pemerintah saat itu. Dan tidak ada pengakuan resmi dari Gibran bahwa dirinya adalah pemilik akun tersebut. Jadi kalau ada yang mengatakan, Fufu Fafa sudah pasti milik Gibran, kita harus bertanya, mana bukti resminya? Sebaliknya, kalau ada yang mengatakan, Fufu Fafa sudah pasti bukan Gibran, pertanyaannya juga sama, apa bukti finalnya? Pada akhirnya, misteri Fufu Fafa bukan hanya tentang siapa pemilik sebuah akun. Ini juga tentang bagaimana informasi berkembang di internet. Satu screenshot bisa menjadi viral. Satu dugaan bisa berubah menjadi keyakinan. Dan satu nama anonim bisa menjadi simbol politik nasional. Karena itu, sebelum ikut menyebarkan sebuah informasi, selalu tanyakan, ini fakta, ini klaim, atau hanya dugaan? Sekarang saya ingin tahu pendapat kalian. Menurut kalian, apakah rangkaian petunjuk yang selama ini beredar sudah cukup kuat untuk mengungkap siapa Fufu Fafa? Atau identitas sebenarnya memang masih menjadi misteri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian ingin saya membahas satu persatu bukti yang pernah digunakan untuk mengaitkan Fufu Fafa dengan Gibran, tulis bahas buktinya di komentar.